Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 28 November 2022, hari biasa, pekan pertama dalam masa Advent. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 8, ayat 5 sampai dengan ayat 11. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga." Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hal sederhana yang bisa kita maknai dari warta Injil hari ini untuk hidup kita adalah sebagai berikut. Pertama, kita bisa semakin yakin dan percaya bahwa Yesus sungguh datang untuk membawa keselamatan. Sabdanya mempunyai kuasa atas berbagai pengalaman konkret manusiawi. Perkataannya membawa keselamatan kepada siapapun yang mau mendengarnya. Apa yang perlu kita lakukan adalah senantiasa memohon rahmat iman yang semakin mendalam. Hanya dengan itulah kita mampu untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Lalu yang kedua, kita bisa belajar dan yakin bahwa di tengah dunia saat ini masih ada banyak orang yang mempunyai kehendak baik. Tidak jarang kita beranggapan bahwa orang yang sudah punya kedudukan selalu jauh dari orang-orang kecil. Tentu saja anggapan kita ini berdasarkan kenyataan yang sering terjadi. Namun demikian, kita tidak boleh kehilangan keyakinan bahwa ada begitu banyak orang yang hatinya masih sangat baik dan peduli kepada sesamanya. Perwira dalam kisah Injil hari ini bisa mewakili keyakinan itu. Menghilangkan keyakinan itu berarti juga menghilangkan harapan membangun masa depan bersama yang lebih baik. Kemudian ketiga, kita juga bisa belajar keyakinan bahwa ada orang lain yang berusaha untuk membantu dan meringankan hidup kita, entah bagaimana caranya, secara langsung ataupun tidak langsung. Perwira itu tidak meminta kesembuhan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain, bahkan untuk bawahannya. Apakah bawahannya meminta? Tidak diceritakan dalam kisah ini. Tetapi bisa kita andaikan bahwa tidak mungkin bawahan meminta kepada sang perwira. Tetapi perwira itu punya inisiatif untuk menolong kesembuhan bagi sang hamba. Maka kita juga bersyukur atas kehadiran orang lain yang membawa berkat dan kesembuhan. Panggilan kita adalah untuk menjadi seperti perwira itu, yang mau mendoakan orang lain, memohon berkat dari Allah untuk orang lain, tanpa orang lain perlu tahu bahwa kita berdoa untuknya. Itulah keutamaan orang Katolik, mau mendoakan orang lain yang bahkan mungkin saja tidak dikenalnya. Akhirnya yang keempat, mendoakan orang lain itu bukan saja kepada yang dikenal. Artinya, setiap saat dalam hati kita bisa memohon berkat bagi orang yang kita jumpai. Misalnya saja, orang yang sebangku di dalam bus, atau kereta, atau pesawat, atau sedang nonton film di bioskop. Intinya, di mana saja dan kapan saja, hanya mengatakan, "Tuhan, berkatilah saudaraku ini."
Itu saja sudah merupakan doa dan persis bisa dilakukan oleh siapapun kepada siapapun. Saudara-saudari yang terkasih, semoga dalam masa Advent ini kita dapat memfokuskan diri untuk senantiasa mengisinya dengan mau membaca firman atau mendengarkannya, karena sabda Yesus selalu menjadi pegangan atau tuntunan dari Tuhan. Meningkatkan laku tapa dan doa dengan mencari untuk menemukan kehendak Tuhan dan melaksanakannya. Akhirnya tentu saja tetap dan terus berkarya demi kemuliaan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga hatiku semakin siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Semoga aku semakin berani menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu bagi banyak orang. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.